Saudara, Kementerian Sosial akan mengecek akreditasi semua panti asuhan di Indonesia imbas dari kasus pencabulan atau dugaan kekerasan seksual anak di sebuah panti asuhan Tangerang, Banten. Namun pemerintah diminta bertindak lebih cepat untuk mengatasi kasus dugaan kekerasan seksual di panti asuhan yang semestinya menjadi tempat perlindungan anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Seperti apa mestinya pemerintah bertindak agar kasus serupa tidak lagi terulang? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sudah ada Mbak Dian Sasmita. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, Mbak Dian, KPAI ini kan sudah ke Pemkot Tangerang kemarin 8 Oktober. Dari catatan KPAI, seperti apa kasus ini solusinya dan bagaimana poin kritis dari KPAI sendiri? Baik, kasus ini jadi ada 2 elemen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait kasus hukumnya itu sendiri, kita harus memastikan bahwa proses ini berjalan, dengan optimal. Undang-undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Anak harus digunakan supaya pelaku dapat dijerat dengan, pidana yang maksimal. Kemudian, di dalam, proses hukum itu juga perlu dipastikan hak-hak korban, di sini para anak, itu juga harus dipenuhi dengan cepat. Tadi saya sepakat sekali, proses ini, pemenuhan hak ini harus cepat. Sudah ada peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan khusus anak, bagaimana memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Selain prosesnya, atau pemenuhan hak korbannya cepat, juga mereka punya hak atas, bantuan sosial, ketika memang itu dibutuhkan. Jadi, semua harus bergerak. Hak-hak korban tidak hanya ketika rehabilitasi psikis, fisik, sosial anak, tapi juga bagaimana memastikan keluarganya, kemudian juga bantuan hukum, ini sangat, banyak sekali. Untuk itu, kami mengapresiasi sekali kerja cepat dari pemerintah daerah, provinsi, dan KPPA, termasuk Kemensos untuk merespon kasus ini. Mhm. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan, pengasuhan alternatif ini, panti-panti ini. Kasus ini bukan yang pertama dan saya, menduga juga bukan yang terakhir di mana kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual terjadi di ruang-ruang pengasuhan alternatif yang tidak berizin. Oke. Eee, Kemarin-kemarin sudah banyak kasus. Nah, ini makanya bagaimana pemerintah bisa meminimalisir atau membangun mekanisme tata kelola yang, jelas dan, tepat untuk dapat merespon, meminimalisir lembaga-lembaga pengasuhan ini yang tak berizin. Mhm. Jangan sampai berkilah, "Oh, karena tidak berizin kemudian tidak masuk dalam pengawasan, kami." Sebaiknya semua lembaga pengasuhan harus diawasi oleh pemerintah. Oke, tentu saya mendengar berita ini miris, sedih, dan juga kecewa begitu ya, terlebih dengan bagaimana kemudian kondisi para korban, yang kita tahu masih di bawah umur, yang memang seharusnya panti asuhan menjadi salah satu tempat paling aman bagi, anak asuh di sana, karena merupakan rumah bagi mereka, termasuk juga pengurus panti asuhan yang bisa dikatakan sudah menjadi keluarga. Justru, orang yang paling terdekat adalah, orang yang kemudian memberikan trauma paling besar begitu dalam kehidupan mereka. Pendampingan semacam apa yang perlu dilakukan segera dengan cepat oleh pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah pusat terhadap, anak-anak yang masih di bawah umur ini yang menjadi korban. Dan sampai saat ini kan kita lihat ada kalau tidak salah, belasan anak terpaksa, dipindahkan ke rumah aman atau safe house di sana. Iya, yang pasti anak-anak ini sudah ditangani oleh, para profesional ahli, oleh para pekerja sosial profesional, dan kami kemarin juga, menanyakan apakah sudah ada dukungan, teman-teman psikolog untuk menjangkau mereka, Mmm. karena ini penting sekali kolaborasi para profesi yang ahli untuk, sama-sama mendukung pemulihan mereka. Pertama-tama pastinya melakukan asesmen dan kemudian, merumuskan, pola intervensi yang perlu diberikan oleh anak-anak. Karena tiap anak ini, tentunya, pengalamannya berbeda-beda dan kemampuan anak untuk menerima, eee, kejadian traumatis tersebut, kejadian yang sangat berat itu juga, beda-beda. Oleh karena itu treatment-nya juga beda-beda dan, sangat baik sekali ketika anak kemudian sudah dipindahkan ke rumah aman, supaya proses pemulihan ini bisa lebih maksimal dan Mmm. kami sangat,
mengapresiasi para pihak, teman-teman media, masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga identitas mereka, menjaga supaya anak-anak ini, tidak tambah terbebani dengan, pemberitaan terkait identitas mereka, keluarga mereka, dan lain-lain. Itu tentunya, akan kontraproduktif ya dengan proses pemulihan. Untuk itu kita semua perlu menjaga, dan kemudian ketika kita mendapati ternyata, oh tetangga, oh keluarga, atau kenalan kita ternyata pernah menjadi, anak asuh di panti tersebut, jangan diam saja, segera kontak, pusat-pusat layanan, salah satunya Sapa 129 milik KPPA, itu bisa ditelepon, bebas pulsa, Mhm. untuk menyampaikan bahwa, keluarga, teman, saudara pernah menjadi anak panti, mohon, bisa dibantu untuk pemulihannya atau apapun. Mungkin saja kita tidak tahu ya, pernah mengalami atau enggak, tapi ada baiknya kita juga proaktif ketika mendapatkan informasi, orang-orang yang terindikasi menjadi korban. Kenapa harus ngelapor? Supaya, orang-orang tersebut, yang terindikasi tersebut bisa mengakses layanan bantuan juga untuk Mhm. pemulihan. Mhm. Kasihan jika hanya Mhm. dibiarkan sendiri tanpa ada dukungan para profesional. Mhm. 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 Untuk juga bisa memutus, rantai semacam ini kalau tidak salah kan, saya sempat membaca juga bahwa, eee, pimpinan, panti asuhan, pengurus panti asuhan, bahkan juga, eee, terlibat sudah menjadi tersangka begitu, sudah ditahan dan masih ada satu lagi yang masih buron ya, Mbak Dian? Iya, iya, kami sangat berharap sekali kepolisian bisa segera menangkap, pelaku tersebut yang masih buron ya. Dan memang pemulihan terhadap korban ini sangat penting sekali. Mhm. Eee, Pemulihan yang tidak optimal, tidak keberlanjutannya, tidak maksimal ya, hanya sepotong-sepotong, itu akan berpengaruh besar pada korban. Untuk itu kami sangat mendorong sekali para profesional, psikolog, konselor, pekerja sosial profesional, tenaga pendidik, tokoh agama, itu bisa semua, berbagi peran untuk mendukung para korban ini, pemulihan para korban. Dan Mhm. pemulihan ini tidak hanya ketika proses hukum berjalan saja, Mhm. pasca itu juga masih panjang Jangka dan panjang tidak pemulihan ini, panjang sekali ya? betul sekali dan tidak hanya pada korban, nanti akan fokus juga, kepada keluarga korban. Bagaimana memampukan keluarga korban ini menerima anak, kemudian mendukung anak-anak, mereka supaya pulih kembali. Mhm. 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 Pemulihan dengan cepat dan harus segera dilakukan karena ini pemulihannya, traumanya, begitu panjang dan, harus memakan waktu yang cukup lama begitu ya, Mbak Dian. Mbak Dian ini kan kalau kita lihat tadi, panti asuhan ini dari 2008 sudah ada, kemudian, baru diketahui tidak berizin. Nah, Kementerian Sosial sendiri nantinya akan melakukan, cek akreditasi, seluruh panti asuhan se-Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini cukup untuk mencegah kasus seperti ini? Rekomendasi seperti apa yang seharusnya dilakukan, oleh pemerintah pusat, untuk supaya bisa mencegah kasus ini, tidak lagi terulang lagi dari KPAI sendiri? Iya, kalau dari sisi kelembagaan mengecek akreditasi, sudah sangat tepat, namun juga tidak hanya terbatas pada, lembaga-lembaga yang sudah memproses atau mengajukan izin kepada dinas sosial ya. Namun juga perlu proaktif, melibatkan pemerintah daerah ya, hingga tingkat kelurahan atau desa untuk mengecek apakah di lingkungan mereka ada tempat-tempat yang menampung atau menjadi atau menyelenggarakan pengasuhan alternatif kepada anak. Mhm. Ini perlu dicek secara proaktif, apakah benar-benar sudah, badan hukum atau kemudian sudah berizin di Kementerian Sosial dan sebagainya. Mhm. Setelah itu perlu sekali memastikan para pengasuh, para pengelola lembaga pengasuhan ini juga mendapatkan pelatihan, pelatihan secara khusus ya terkait dengan hak-hak anak dan perlu dipastikan mereka juga mempunyai protokol perlindungan anak atau Mhm. safeguarding supaya bisa menjadi, alat untuk mengerem, indikasi-indikasi atau mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan. Kemudian yang penting lagi adalah mekanisme pengawasan.
ini perlu dilakukan secara Berkala. berkala dan Mhm, berjenjang ya. mhm, Tidak hanya apa ya, menunggu saja pengawasan dari tingkat pusat kementerian, namun juga, pemerintah daerah punya kewenangan untuk itu. mhm, Jadi ini sama-sama kita harus proaktif. Kekerasan ini, angkanya bukan, 100, 200, 1000, 2000, mhm, sudah banyak sekali mhm, kekerasan, terhadap anak-anak di Indonesia. Ini mhm, menjadi keprihatinan mhm. bersama. Oke, terakhir, Mbak Dian, kan kalau kita lihat kan, fakir miskin dan juga anak-anak terlantar ini menjadi tanggungan dari negara. Pemerintah harus hadir di sini. Iya, eee, hadirnya pemerintah untuk menjangkau mereka dengan banyak, program ya. Salah satunya sebenarnya lewat, bisa pendidikan, memberikan beasiswa-beasiswa. Namun pada kasus ini, banyak orang tua yang kurang mampu secara ekonomi, kemudian berharap anaknya bisa keluar dari penderitaan atau dari beban, keluarga, kemudian datang orang-orang baik yang, punya apa ya, niat awal baik untuk membantu mereka menyekolahkan anak, namun ternyata ujungnya malah anak-anak mereka jadi korban. Mhm, Ini kan, ini apa ya, pola-pola seperti ini beberapa kali ada di kasus-kasus yang lalu juga ada catatan KPAI, kami juga menerima, beberapa kasus demikian. mhm, Nah, ini harapannya pemerintah ada kebijakan khusus terkait dengan, pemberian bantuan atau, jadi gini, Indonesia ini kan termasuk, masyarakatnya sangat dermawan sekali. betul, Jangan sampai kedermawanan kita semua yang baik ini disalahartikan atau ikutkan. disalahgunakan oleh oknum-oknum Ah yang punya niat jelek. mhm, Nah, ini pemerintah perlu hadir untuk mhm, mengatur atau mengelola, supaya bantuan-bantuan dari para dermawan ini tidak disalahartikan mhm, oleh orang-orang, mhm. seperti kasus di Tangerang ini. Mhm, dan tepat sasaran ya, dan pemerintah benar-benar harus Betul. hadir dan juga pemerintah harus benar-benar menangani kasus ini, secara serius, jangan sampai, kemudian kita menjadi bangsa yang, cepat lupa begitu ketika ada permasalahan kasus yang semacam ini kemudian, bisa begitu cepat tapi kemudian keesokan harinya lupa begitu saja. Terima kasih, Mbak Dian telah bergabung bersama kami dari KPAI, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum, sehat selalu Mbak Dian.